Saat ini kita akan membahas materi tentang kiralitas molekul. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan untuk mengerti apa itu kiralitas molekul, kita harus mengetahui dulu apa itu isomer. Isomer adalah dua atau lebih senyawa kimia organik yang dimana mempunyai molekul yang sama, tapi mempunyai struktur kimia yang berbeda. Karena banyaknya jenis atom yang ada dan atom yang memiliki sifat yang berbeda-beda, membuat banyak variasi penataan struktur senyawa kimia. Isomer terbagi atas dua, yaitu isomer struktur dan stereoisomer. Sedangkan isomer struktur adalah senyawa kimia yang mempunyai komposisi dan rumus molekul yang sama, tapi mempunyai struktur yang berbeda. Perbedaan gugus fungsi yang terikat atau penataan atom dalam senyawa itulah yang menyebabkan perbedaan struktur kimia. Isomer struktur dibedakan menjadi tiga, yaitu isomer rangka, isomer posisi, dan isomer gugus fungsi. Isomer rangka merupakan isomer yang memiliki rumus molekul sama, tapi kerangkanya atau rantai hidrokarbonnya berbeda. Yang kedua ada isomer posisi, merupakan isomer dengan perbedaan posisi ikatan rangkapnya. Dan yang ketiga, isomer gugus fungsi adalah senyawa dengan gugus fungsi berbeda dan dengan memiliki rumus molekul yang sama. Sedangkan stereoisomer terdiri atas isomer geometri dan juga isomer optis. Isomer geometri berbeda dengan isomer struktur dan termasuk dalam stereoisomer. Isomer ini juga dikenal dengan isomer cis-trans. Isomer cis merupakan isomer yang dimana gugus atom sejenis terletak pada sisi yang sama, sedangkan isomer trans adalah gugus atom sejenis yang terletak pada sisi yang berseberangan. Isomer optis. Isomer ini dapat terjadi jika senyawanya memiliki asimetris. Pada senyawa karbon, keisomeran akan terjadi pada atom yang memiliki karbon asimetris dengan atom karbon yang terikat pada 4 gugus atom yang berbeda. Enantiomer. Enantiomer merupakan salah satu dari stereoisomer yang bayangan cermin satu sama lain tidak identik, yang molekul-molekulnya tidak dapat disatukan satu sama lain. Senyawa enantiomer hanya akan terjadi pada molekul yang bersifat kiral. Dengan kata lain, untuk membentuk suatu pasangan senyawa enantiomer, maka harus mempunyai molekul kiral. Molekul kiral adalah molekul yang memiliki bayangan cermin yang tidak dapat bertumpang tindih karena molekulnya tidak identik dengan bayangan yang ada pada cerminnya. Biasanya, molekul kiral terjadi pada atom karbon yang mengikat 4 substituen yang berbeda sehingga bentuknya asimetris. Suatu molekul kiral mempunyai kemampuan untuk memutar bidang cahaya terpolarisasi pada alat yang disebut polarimeter, karena molekul kiral memiliki sifat optis. Hanya senyawa kiral yang tidak berhimpit, itulah yang membedakan molekul kiral dan akiral. Molekul kiral harus mempunyai stereocenter dan tidak boleh mempunyai bidang simetri internal yang terlihat seperti bola dan tongkat, di mana atom karbon di tengah disebut karbon asimetris. Mengapa demikian? Karena atom karbon melekat pada 4 atom atau kelompok atom yang berbeda. Zat enantiomer memiliki reaksi yang berbeda-beda dengan zat enantiomer lainnya. Tangan manusia sebagai perumpamaan. Tangan manusia itu seperti isomer, punya 5, jadi ada jempol dan ada jari lainnya. Namun secara optik, jika tangan kanan dihadapkan ke cermin akan menghasilkan produk yang berbeda, yaitu tangan kiri. Tangan kanan dan kiri memiliki mekanisme aksi yang berbeda. Dapat kita lihat pada gambar di bawah ini. Kiralitas. Kiralitas adalah suatu molekul atau ion yang bersifat geometris yang didasarkan pada simetri molekul. Molekul kiral tidak selalu asimetris, yang molekul asimetrisnya selalu kiral, tetapi molekul kiral selalu tidak simetris. Kiralitas dapat muncul dengan adanya perbedaan isotop antara atom-atom yang aktif secara kiral dan optik. Senyawa enantiomer hanya akan terjadi pada molekul yang bersifat kiral. Dengan kata lain, untuk membentuk suatu pasangan senyawa enantiomer, maka harus mempunyai molekul kiral.
Penamaan molekul chiral. Molekul chiral yang memiliki bayangan cermin satu sama lain disebut enantiomer atau isomer optik. Sistem RS adalah tata nama untuk menjelaskan enantiomer. Berasal dari bahasa Latin R rectus yang artinya kanan dan S sinister yang artinya kiri. Nah, metode ini sering juga disebut sebagai nomenklatur RS. Metode penetapan sifat kidal secara jelas disusun oleh 3 ahli, yaitu Chan, Ingold, dan Prelog. Pusat chiral diberi label R atau S menurut sebuah sistem di mana substituen yang menempel pada pusat chiral diberi prioritas berdasarkan nomor atom. Sesuai dengan asas prioritas Chan, Ingold, Prelog, nomor 1 adalah nomor atom paling tinggi, sedangkan 4 adalah nomor atom paling rendah. Pada gambar di samping ini, yang diurutkan hanya nomor 1, 2, dan 3, sedangkan 4 adalah pusat orientasi atau pusat chiral. Jika arah urutan searah dengan arah jarum jam, maka diberi label R. Sedangkan jika berlawanan, maka diberi label S.